Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Halimatus Sa'diah dengan NIM 103222025 dari Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan memaparkan paper saya yang berjudul Laut Arafuru dalam Pusaran Sengketa Analisis Hukum Internasional atas Penangkapan Kapal Rusia. Hal ini sebagai tugas akhir mata kuliah Hukum Internasional dengan dosen pengampu Bapak Naufal Sebastian SHMH. Kejahatan lintas negara di perairan internasional khususnya terkait penangkapan ikan secara ilegal dan perbudakan modern memerlukan penanganan yang serius dalam konteks hukum internasional. Laut Arafuru yang merupakan jalur penting perdagangan internasional yang kaya akan sumber daya laut dan sering menjadi tempat berbagai insiden maritim. Sebelum tertangkapnya kapal Rusia di Laut Arafuru ini, data transmisi ICE menunjukkan bahwa kapal Runzeng 3 dan Runzeng 5 telah berangkat dari Cina pada April 2023 dan terdeteksi di wilayah perairan Indonesia hingga Februari 2024. Setelah itu, transmisi ICE kapal Runzeng tidak lagi terlacak. Analisis dari IOG mengungkapkan bahwa kapal Runzeng 3 dan Runzeng 5 ini memasuki wilayah perairan Tanjung Priok, Pelabuhan Ratu, dan Teluk Ambon. Berdasarkan data dari Lloyd's List Intelligence atau LLI, kapal Runzeng 3 dan Runzeng 5 pernah diinspeksi oleh otoritas pelabuhan di Tanjung Priok dan ditemukan berbagai kekurangan standar keselamatan. Pada pertengahan Mei 2024 ini beredar kabar terkait kapal asing berbendera Rusia masuk ke wilayah Laut Arafuru Indonesia. Dan berdasarkan berita yang beredar, kapal ikan berbendera Rusia KIA Runzeng 3 telah ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 19 Mei 2024. Kapal tersebut bersama Runzeng 5 telah menjadi target operasi perairan Indonesia sejak sebulan yang lalu. Penangkapan ini berhasil dilakukan melalui koordinasi dengan Australia Maritime Border Command atau MBC yang telah memberitahukan ke otoritas Indonesia bahwa kapal Runzeng pernah berada di zona ekonomi eksklusif wilayah Australia pada awal Mei dan menuju ke Indonesia. Namun dalam penangkapan ini, Runzeng 5 berhasil kabur dengan membawa sejumlah ABK warga negara Indonesia. KIA Runzeng 3 ini membawa 18 ABK warga negara asing dan 12 ABK warga negara Indonesia. Dari hasil interogasinya, Nahkoda menyatakan mereka berangkat pada Mei 2023 dari negara asal dan sejak 12 Januari 2024 mereka mulai menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif perairan Indonesia. Kapal tersebut sebagai secara ilegal telah menangkap ikan dan melakukan perbudakan pada ABK Indonesia. PSDKP-KKP menemukan 30 ton ikan hasil tangkapan di palka kapal. Selain itu, KIA Rusia Runzeng 3 merupakan kapal ikan dengan alat tangkap trowel yang berukuran 870 GT. Kasus ini merupakan contoh realita kejahatan sektor perikanan pada lintas negara yang telah terorganisir di Indonesia. Efektivitas implementasi dan penegakan hukum dalam penyelesaian kasus dengan kerangka hukum internasional seperti UNCLOS dan konvensi dari ILO ini masih kurang. Kasus penangkapan kapal Rusia di Laut Arafuru masih ditangani dalam hukum nasional Indonesia dan belum mencapai penyelesaian pada ranah internasional. Indonesia sendiri berkomitmen melawan illegal fishing, tetapi pengawasan perairan masih terbilang lemah. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing termasuk tindak pidana serius menurut UNTOC dan Undang-Undang Perikanan Indonesia. Investigasi oleh PSDKP-KKP serta kerjasama internasional diperlukan dengan MIST, Interpol, dan RISCM, serta negara-negara seperti Australia dan Papua Nugini untuk pertukaran informasi dan penegakan hukum. Kasus ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme pengawasan, kerjasama internasional yang lebih efektif, serta perlindungan hukum terhadap ABK korban perbudakan modern yang harus ditingkatkan melalui implementasi
konvensi ILO yang lebih tegas lagi. Mungkin sekian pemaparan paper dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.